Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Pada belum siap ini ya. Udah makan pagi? Kalau yang belum makan pagi nanti kita makan siang bareng aja ya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Masih ada banyak bangku di sebelah kanan ini kosong. Mungkin Bapak Ibu Saudara boleh maju ke depan, isi yang lebih awal di depan, biar yang bangku belakang kita kasih yang agak-agak telat sedikit. Mari saya undang Bapak Ibu, silakan. Kita akan siapkan diri kita pagi ini. Mari kita siapkan diri kita. Ambil saat teduh sebentar Bapak Ibu. Datang ke hadirat Tuhan pada pagi ini. Saya akan bacakan dari Mazmur 104 ayat 31 sampai 35 ya. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Ayat 34 mengatakan, aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, saudara. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, sebab Engkaulah Tuhan. Katakan kepada Tuhan sebagai lagu doa kita kepada Dia. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah. Katakan kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan. Kau dimuliakan atas segalanya. Katakan kepada Tuhan saudara. Sebab Engkaulah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan atas segalanya. Kau kusembah, kau kusembah. Benar Tuhan. Katakan saudara. Kau kusembah, kau kusembah. Oh Tuhan, kau kusembah, kau kusembah, kau kusembah, kau kusembah. Oh Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu doa kita kepada Tuhan. Engkaulah, benar Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Mulia.
sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan atas segalanya. Mari kita sembah Dia. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Katakan kepada Tuhan, Kau ku sembah. Benar ya Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Benar ya Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah ya Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami sembah hanya Yesus Tuhan Raja kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami, anak-anak-Mu boleh datang ke tempat ini. Biarlah hanya Tuhan yang dimuliakan melalui puji-pujian kami. Engkau yang melayakkan, menguduskan kami di dalam ruangan ini untuk terus masuk di dalam hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Kami siap memuji Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan diberitakan oleh gembala kami, Pastor Muksin. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang beracara.
dari awal pertengahan akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara mau terus memuji Tuhan, amin. Kita mau katakan Allah sumber kekuatanku. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan ya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kita nyanyikan dengan lebih seru ya. Hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, katakan saudara, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, haleluya, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita selama-lamanya. Selamanya. Selamanya. Kita mau terus ceritakan perbuatan Tuhan karena sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji.
dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau menceritakan ya kemuliaannya di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasanya Tuhan dahsyat menghancurkan musuh. Ada amin saudara? Amin. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan diri kita sebelum memasuki firman Tuhan. Katakan melalui lagu ini saudara. Open the eyes of my heart God. Katakan buka mata hatiku Tuhan. Serukan melalui lagu ini saudara kepada Tuhan. Open the eyes of my heart Lord. Mari kita siapkan diri kita. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Benar Tuhan. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Benar Tuhan. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open. Open the eyes of my heart, Lord. Yes, Lord. Open the eyes of my heart.
to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. Yes, Lord. Holy, 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 I want to see you. Holy. Holy, 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 I want to see you. Holy, holy. Holy, 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 I want to see you. Holy, holy. Holy, 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 I want to see you. Holy, holy. Holy, 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 holy. Katakan kepada Tuhan. Holy, 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 I want to see you. Saudara, kita berdoa. Buka mata kami Tuhan, supaya kami bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Dan kami bisa disadarkan bahwa kami hanya memerlukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami tidak bersandar kepada pemahaman dan pengertian kami sendiri. Urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan disampaikan sesuai dengan isi hati dan kehendak Tuhan sendiri. Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih belajar surat Roma. Kemarin saya bertemu dengan banyak pendeta pada waktu ada konferensi misi di tempat ini. Dan waktu kami bicara-bicara dan ada seorang pendeta tanya kepada saya, Pak, sekarang di surat apa khotbahnya? Di kitab apa? Lu kok tahu gitu? Lah saya ikuti lu Pak YouTube-nya katanya. Saya ikuti YouTube-nya. Bapak kan biasa khotbah dari surat apa. Saya bilang dari surat Roma. Wow, dia bilang begini. Pasal berapa Pak? Mulai dari pasal 1. Wow, dia bilang kenapa gini orang ini begitu ya. Kenapa enggak pasal 12 ke atas? Loh kenapa saya tanya? Kan pasal 1 sampai pasal 11 itu susah Pak dikhotbahkan. Apa susahnya saya tanya? Itu teori semua Pak. Jemaat pasti puyeng dengernya katanya. Benar juga. Waktu saya belajar pasal 1, pasal 2, sekarang sampai pasal 3. Saya bingung, ini kayak kuliah. Tapi kita perlu itu saudara. Kita perlu supaya pada waktu orang tanya kepada saudara tentang Tuhan. Kalau orang tanya kepada saudara tentang keselamatan, saudara bisa jawab. Karena kita tidak punya hanya belajar mengenai apa yang praktis.
tapi kita belajar tentang apa yang teoritis. Begini saya bilang, kalau orang belajar mengenai bom, katakanlah bom, itu kan dimulai dari sebuah teori. Kalau ini ketemu ini lalu hasilnya akan pasti energi yang begitu luar biasa. Itu kan mulai dari teori. Tidak ada teori itu tidak ada praktek. Benar kan? Berasalkan dari sebuah dalil, lalu dalil itu dibuatlah sebuah teori. Jadi kalau saudara ingin mempraktekkan segala sesuatu, saudara punya dasar yang kuat. Jadi tidak bisa saudara mengatakan, Pak, yang praktis saja tanpa belajar sesuatu yang teoritis. Saya akan buat sesimpel mungkin, tapi supaya saudara bisa menginjili orang, atau kalau saudara pengen tahu tentang keselamatan, baru kali ini saudara mengenal kekristenan dan kenapa orang harus percaya kepada Yesus. Inilah dalil yang kuat yang dibeberkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Kita akan belajar dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 25. Dan bagi saya ini adalah intisari dari apa yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dari ayat 1 sampai pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Intisarinya ada di pasal 3. Jadi saudara akan melihat itu. Kalau saudara lihat itu semua dia mengemukakan banyak sekali dalil. Intinya itu di sini. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 25. Nah, untuk mengawal itu saya ada sebuah cerita menarik. Saudara pasti pernah dengar kisah seperti ini atau yang mirip seperti itu. Satu kali ada seorang petani, dia bawa hasil panennya, dia pikul di jalan, lalu dia berjalan memikul hasil panennya ke pasar. Dia pikul berat sekali. Nah, di tengah jalan itu tiba-tiba ada seorang yang bawa kereta kuda dan melihat petani itu dengan berat sekali memikul hasil panen itu ke pasar. Lalu dia tergerak karena belas kasihan kepada si petani ini. Lalu dia bilang, Pak petani, itu berat sekali. Bapak ikut kereta saya aja, nanti kita sampai pasar sama-sama. Jadi kan? Jadi naiklah si petani itu ke kereta. Bawa semua hasil panennya itu. Lalu kereta berjalan. Di tengah jalan si kusir kereta ini melihat ke belakang dan melihat si petani itu masih memikul hasil panennya di dalam kereta. Wow, apa gunanya saya bawa kamu? Kereta saya cukup kuat untuk membawa kamu dan hasil panen yang berat itu ke pasar, tapi kok kamu masih pikul? Jadi seperti itulah manusia, kalau ada yang susah kenapa cari yang mudah? Begitu kan? Kalau ada yang susah, kenapa cari yang mudah? Nah, Tuhan menawarkan solusi yang mudah bagi manusia. Tapi manusia pikir, ngapain? Aku mau yang berat, mau yang susah. Surat Roma ini yang membuat Saint Santo Agustinus bertobat. Saudara tahu apa yang terjadi pada Dedim? Dia sama seperti orang-orang suci pada masa lalu yang mencoba untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan dan menjauhi dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyiksa diri mereka. Dia ingat Yesus itu katanya tidak punya sarang untuk meletakkan kepalanya. Lalu aku juga tidak mau punya tempat tinggal. Yesus itu kemana-mana puasa, lalu aku puasa. Yesus itu menderita, maka aku harus menderita. Mereka melakukan segala sesuatu yang menyiksa diri mereka supaya mereka dibenarkan oleh Tuhan. Mereka dibenarkan oleh Tuhan dengan melakukan segala sesuatu. Sampai dia baca surat Roma. Dia yang tadinya penuh dengan dosa, dia bertobat. Karena Tuhan menawarkan sesuatu yang gratis, yang mudah, yang tidak mungkin kita capai tapi Tuhan berikan kepada kita. Nah, mari kita baca Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai 25. Kita baca karena ini pendek.
kita baca silih berganti saja antara saudara dan saya. Nanti kita lihat apa yang ada di dalamnya. Roma pasal 3:21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sebenarnya intinya Rasul Paulus ingin membeberkan kepada kita bahwa kita itu berdosa semua tanpa terkecuali dan kita tidak bisa melepaskan diri kita dari dosa dan hanya Yesuslah jalan satu-satunya untuk kita lepas dan diterima kembali oleh Allah. Nah kita coba, karena masalah utama dari manusia itu, semua manusia punya satu masalah yang sama. Akar masalah dari semua persoalan manusia itu sama, yaitu dosa. Nanti kita lihat satu masalah, tapi ada satu solusi. Kita lihat dalam ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Ini akar masalah, jadi dibeberkan oleh Rasul Paulus, masalahnya itu ada di sini. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Dalam pasal-pasal sebelumnya Rasul Paulus ini karena semua ini punya latar belakang Yahudi. Dia membeberkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi dia mengatakan, dia menjelaskan kepada orang itu tentang apa itu dosa dan membandingkan perbuatan mereka dengan hukum Taurat. Jadi kalau saudara baca dalam pasal-pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya, Rasul Paulus selalu menyinggung hukum Taurat. Lalu dia singgung mengenai dosa. Lalu dia bilang begini, karena hukum Taurat itulah maka kamu tahu apa itu dosa. Kan mudah, simpelnya begini. Apa yang boleh, tidak boleh, yang boleh dan tidak boleh itu bergantung kepada apa yang sudah ditulis dalam hukum Taurat. Jadi saudara simpel sekali. Ini saya dosa atau tidak tinggal dilihat di daftar itu. Begitu kan? Jadi orang-orang Yahudi punya aturan. Jadi semua hukum Taurat dari kitab Kejadian, 5 kitab Taurat itu dijelaskan oleh ahli-ahli kitab. Lalu mereka membuat 613 aturan yang disebut dengan mitzvah. Atau ada yang disebut dengan mitzvot. 613 aturan. Jadi mereka simpel sekali. Ini saya salah atau enggak? Lihat dulu daftarnya. Oh, salah. Dari situ kamu tahu bahwa kamu salah atau tidak. Simpel kan? Simpel. 613 aturan. Baik itu perintah dan larangan. Simpel, lihat saja. Ini harus dilakukan, kalau kamu langgar, kamu salah. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu salah. Kalau kamu melakukan ini, kamu salah. Lihat di situ saja. Sesimpel. Jadi hukum Taurat itu simpel seperti itu. Tapi masalahnya, tidak semua orang Yahudi hafal 613 aturan-aturan gitu. Itu justru Rasul Paulus mengatakan, coba lihat dari 613 aturan, mereka taat gak tanpa cacat? Enggak mungkin. Tidak mungkin mereka taat tanpa cacat. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa taat 100%. Nah, minggu lalu saya khotbah. Saya khotbah kepada saudara ya. Masih ingat temanya apa? Taat secara absolut, total. Angkat tangan siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa taat secara total kepada Allah? Angkat tangan. Kok yang di depan sendiri? Saya angkat tangan itu contoh ya, bukan berarti saya total 100%. Nggak ada kita yang bisa. Akui saja. Tapi itu perintah. Nggak ada kita yang bisa. Mati lu.
Tuhan suruh kamu taat, kamu tidak taat. Kalau itu menjadi standarnya Tuhan, mati kita. Benar nggak? Kalau dia bilang begini, lihat contoh si Saul itu. Dia tidak taat. Karena dia melakukan ini, tapi tidak melakukan itu. Lalu ditolak oleh Tuhan. Roh Tuhan undur dari Saul. Kalau itu ditetapkan kepada saudara, mati saudara. Nggak bisa. Jadi Rasul Paulus mengatakan, ini mitzvah ini, kamu lihat itu, kamu bisa bercermin, tapi justru karena itu, kamu punya salah. Jadi mereka tahu dosa atau tidak dari aturan-aturan itu. Nggak bisa. Jadi begini saudara, 613 aturan, atau begini deh kalau untuk kita buat simpelnya bagi kita. Ini ada Alkitab, ya. Siapa di antara saudara taat semuanya Alkitab ini? Ada? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Satu kali dilanggar, maka itu berlaku bahwa saudara sedang dianggap sebagai orang yang bersalah dan harus dihukum. Itu loh maksudnya. Saudara bersalah dan harus dihukum. Nah masalahnya begini. Pak, dosa itu kan, itu menurut aturan orang Kristen. Ini dosa itu ada listnya. Kalau kamu melakukan ini, itu kan aturan tiap orang kan beda-beda. Kadang-kadang orang buat kayak gini. Apa itu sih dosa? Apa sih itu pelanggaran? Ada orang mengatakan, selingkuh itu dosa. Kalau saudara tinggal sama suami orang lain, itu dosa. Berdasarkan apa? Karena keluarga saya nggak suka. Karena tetangga saya ribut, mengecam saya sebagai orang yang tidak benar. Pelakor katanya ya. Saya cari-cari dulu pelakor itu apa. Rupanya perebut laki orang ya. Itu. Pelakor katanya. Itu dituduhkan kepada kita. Nah orang kadang-kadang mengatakan bahwa dosa itu karena kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Begitu kan? Kita selalu berpikir seperti itu, dosa itu karena ada sanksi sosial dari masyarakat. Free sex, dosa enggak? Oh, dulu iya sih, sekarang kayaknya orang bisa biasa-biasa aja sih. Karena kalau kita lihat dalam budaya, apa yang dianggap boleh nggak boleh itu berdasarkan sanksi dari masyarakat. Sekarang begini, seks sebelum nikah, boleh nggak? Kalau saudara di Indonesia dikecam oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya saudara, oke lah kalau gitu saya pindah ke negara lain. Seks sebelum nikah boleh. Lalu kalau tidak masyarakat tidak mengecam saya, maka itu bukan sebuah dosa. Standarnya bukan itu, bukan sanksi sosial. Bukan saudara melanggar aturan-aturan masyarakat. Standarnya adalah harus berlaku universal karena setiap dosa adalah pelanggaran terhadap standar Tuhan, bukan standar sosial. Beda sekali. Jadi standar sosial itu karena saudara mendapatkan sanksi, tapi begitu mengatakan standarnya Allah dimanapun saudara berada, entah saudara mau di kutub, mau di luar angkasa, mau dimanapun, begitu saudara melanggar standarnya Allah, maka saudara disebut berdosa. Jadi bukan berdasarkan aturan dari pemerintah bahwa ini boleh, itu nggak boleh. Kita tidak melanggar dosa itu bukan karena melanggar aturan pemerintah atau melanggar ketentuan masyarakat. Dosa itu melanggar ketentuan Allah. Akan sangat berbeda bila saudara tidak mau selingkuh karena akan ada sanksi sosial. Jadi saya tidak mau selingkuh karena nanti akan ada sanksi sosial. Dengan saudara tidak mau selingkuh karena saudara menghormati Allah. Beda? Beda. Standarnya beda.
Jadi saudara yang berdosa tidak sedang berhadapan dengan gereja. Saudara tidak sedang berhadapan dengan pendeta. Enggak. Saya dulu ada pemuda yang menjadi binaan saya waktu di gereja lama. Saya bina dia lalu jalan-jalan. Saya lihat dari jauh, itu kan si itu tuh. Lagi. Begitu mau dekat saya, langsung dibuang. Ada pendeta. Saya belum pendeta loh waktu itu. Tapi dia kalau berhadapan dengan orang yang lebih senior atau pendeta, maka saya harus baik-baik saja. Atau begini, saudara nonton film Ngeri-Ngeri Sedap, nonton nggak? Pernah nonton ya? Nontonlah, ya pasti nonton deh, walaupun sudah dapat spoiler ya. Tapi nonton saja, itu bagus sekali. Jadi satu ketika si mama dan mencari bapaknya lagi minum di lapo. Bapaknya lagi minum di lapo, masih ingat nggak? Jadi gara-gara ini saudara, saya khotbah ini, saya nonton sekali lagi Ngeri-Ngeri Sedap. Wah, jadi ingatlah saya. Jadi untuk mencari ilustrasi itu nggak mudah. Jadi si bapak lagi minum di lapo, lalu mama datang, Pak Domo, pulanglah mereka berdua ribut di tengah jalan. Jadi mereka ribut di tengah jalan, ribut kecil lah gak besar, ribut kecil. Waktu di tengah jalan, dari jauh, ini malam nih tapi gak tahu bagaimana bapak ini bisa tahu di depan tuh ada motor dan dia kenal pengendara motor. Dia lihat, kau gandinglah tanganku. Kenapa? Buatlah sedikit mesra. Kenapa? Nanti aku kasih tahu, kamu nurut saja. Jadi digandenglah bapak sama mama, mesra sekali. Begitu datang, dulu, pengendara motor berhenti. Amang Pandita. Jadi ketemu pendeta mesra. Terus pendetanya bilang begini, cocok kali aku buat kau jadi teladan di gereja. Mesra sekali jalan-jalan berdua. Cocok ini. Inilah teladan di gereja kita. Pasangan yang serasi. Sudah. Amang pendeta pergi. Dilepaslah tangannya, jalan sendiri. Karena manusia sedang berhadapan dengan pendeta dan mengatakan di depan pendeta, aku baik-baik saja. Tapi saudara kita tidak berhadapan dengan gereja, tidak berhadapan dengan pendeta. Kita berhadapan dengan Tuhan yang dilanggar. Waktu saudara berdosa, saudara tidak melanggar saya. Saudara tidak melanggar gereja. Saudara melanggar Tuhan. Saudara melanggar Tuhan. Jadi Tuhan pencipta semesta alam. Dialah yang saudara langgar. Saudara sadar itu. Saudara sadar. Jadi kalau saudara dikunjungi pendeta, gak enak ya. Saya udah lama tidak ke gereja ya. Dikunjungi pendeta, datanglah saudara ke gereja. Karena dikunjungi pendeta. Lalu tidak dikunjungi pendeta, nggak datang lagi. Jadi itu karena takut sama pendeta. Nah saya minta sekretaris saya sebenarnya, ini bocoran. Minta sekretaris, Bu Rut lah, minta Ibu Rut. Bu, tolong Bu, catat Bu. Saya harus kunjungan nih setiap minggu, dicatat nama keluarga gue. Nggak ada yang punya waktu ya. Apa karena takut ditegur karena ada dosa atau apa gitu. Enggaklah saudara, jadi itu kunjungan itu hanya sebagai bentuk penggembalaan, doa gitu ya. Jadi karena banyak orang takut, ini salah apa nih saya dikunjungi pendeta nih. Nah, saudara tidak bersalah dengan pendeta, saudara bersalah dengan Tuhan. Itu aturannya, itu dosanya. Karena bukan lembaga, bukan perorangan di dunia yang saudara langgar. Saudara melanggar pencipta saudara. Aturannya. Dan itu harus ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Tidak ada sebuah kesalahan yang tidak dihukum. Semua harus dihukum. Itu yang disebut dengan keadilan. Itu yang disebut dengan keadilan. Kita lihat bagian kedua. Manusia perlu menyadari akibat dari dosa dan menyesali
setiap dosanya. Saudara tahu akibat dari dosa, tahu ya. Tidak ada seorang yang bersalah lalu tidak dihukum. Itu tidak ada. Enggak ada. Di dunia ini juga tidak ada. Setiap orang yang bersalah ada hukuman. Ada akibatnya. Tidak mungkin. Sekenal apapun kita dengan dia. Misalnya kita baik sekali. Ini orang sudah kerja sama saya. Dia terlihat kontribusinya bagus buat perusahaan-perusahaan kita. Dia bagus sekali. Tapi begitu dia salah. Dia korupsi, dia mencuri, dia harus keluarkan. Benar gak? Gak bisa bilang, kamu mencuri ya? Berapa duit? Cuma 2 M. Oh ya udah gak apa-apa, kamu pasti butuh. Mau ngapain? Iya saya pengen punya rumah itu, saya korupsi cuma 2 M. Oh iya gak apa-apa, gak ada. Ada kayak gitu. Kalau ada angkat tangan saya mau kerja buat saudara. Gak ada. Enggak. Pasti ada konsekuensinya. Begitu saudara bersalah sama Tuhan, saudara tidak sedang berhadapan dengan konsekuensi gereja. Karena saudara berhadapan dengan Tuhan, aturan Tuhan yang saudara langgar, maka saudara harus berhadapan dengan Tuhan. Si pembuat aturan yang menetapkan hukuman. Dan seorang manusia harus berhadapan dengan Tuhan. Dan sudah tahu hukumannya itu. Bahwa manusia tidak bisa berhadapan dengan Tuhan ketika dia berdosa, dia harus dibuang ke neraka. Nggak bisa. Itu aturan. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab Nabi. Kenapa ada kata tetapi? Kenapa ada kata tetapi? Karena itu adalah sebuah kontras tetapi gitu kan. Saya sehat tetapi, nah ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang beda. Saya agak kurus tetapi sehat. Beda kan? Ya, saya belum makan tapi tidak lapar. Itu kontras. Nah, Paulus mengatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran. Jadi kalau tadi kita lihat ada 613 aturan yang ditetapkan. Saudara punya banyak, katakanlah aturan-aturan ini yang harus dilakukan supaya kita tidak bersalah. Tetapi tanpa hukum Taurat manusia bisa dibenarkan. Ini kabar baik. Siapa di antara saudara yang bisa taat ini 100%? Nggak ada. Kalau itu patokannya untuk saudara diterima oleh Tuhan, maka kita mati. Benar kan? Tuhan, kalau kamu taat 100% dari Alkitab, maka kamu diterima oleh Tuhan. Kalau itu patokannya, tidak ada seorang pun yang diterima oleh Tuhan. Lalu dia mengatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah dinyatakan, ada kebenaran yang bisa diterima oleh manusia tanpa kita harus taat 100% dari Alkitab ini. Disclaimer dulu. Kalau gitu Pak Pendeta, saya tidak mau taat pada Alkitab. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau saudara berjuang 100% untuk sahabat dibenarkan oleh Tuhan, saudara pasti akan menemukan kegagalan. Tetapi kalau Tuhan mengatakan, oke, kamu mau dibenarkan, ada jalannya. Itu loh. Tanpa saudara harus taat 100% dan tanpa salah. Dari pasal 1 sampai pasal 3, dia membeberkan fakta usaha-usaha orang Yahudi yang untuk dapat dibenarkan, untuk dirinya supaya dibenarkan di dalam menurut hukum Taurat. Roma pasal 3:20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru hukum Taurat itulah orang mengenal dosa. Jadi Paulus menjelaskan panjang lebar, mengungkapkan persoalan dalam 2 pasal sebelumnya. Kita tidak akan dapat sebuah solusi tanpa kita tidak tahu akar masalahnya. Akar masalahnya adalah
kita tidak bisa dibenarkan oleh Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu masalah besar. Jadi gimana caranya manusia harus dibenarkan oleh Allah? Nah, ketika kita berdosa, saudara, kita harus menyadari bahwa kita sedang melanggar Tuhan. Itu dulu. Kita harus menyadari bahwa kita sedang melanggar aturan-aturan Tuhan. Itu dulu, karena memang banyak orang yang mau jadi orang Kristen tanpa menyesali dosa-dosa yang dia lakukan. Mudah sekali, aku mau pilih orang Kristen kayaknya enak gitu ya. Jadi orang Kristen kayaknya enak. Jadi ya oke lah, saya tahu bahwa hidup saya kacau gara-gara perbuatan saya. Dan kelihatannya dia orang Kristen baik. Tapi dia tidak menyesali dosanya. Dia tidak minta ampun, minta maaf kepada Tuhan. Anggap seperti sesuatu yang remeh sekali. Kita bandingkan ketika Daud berdosa. Ketika dia dihampiri oleh Nathan dan ditegur oleh Nathan. Karena dia sedang selingkuh dengan Batsheba, lihat perbuatannya. Dia bunuh suami Batsheba dan dia selingkuh dengan istrinya supaya hanya bisa tidur dengan istrinya, dan dia berdosa dan dia tulis dalam Mazmur 51 doanya kepada Tuhan. Dia bilang begini dalam ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ya Allah. Dia bilang begini. Dia kan bersalah kepada Tuhan. Dan merasa hatinya sangat hancur karena dia sudah merendahkan Tuhan karena dosa-dosanya. Kita harus seperti itu. Duduk diam. Tuhan, kepadamulah aku bersalah. Hancur hatinya karena dia menyakiti hati Tuhan. Dan korban yang begitu saudara hancur hatinya, ungkapkan kepada Tuhan apa yang menjadi dosa saudara. Tuhan mengatakan itu menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Ketika saudara datang kepada Tuhan bahwa saudara berdosa, Dia akan menerima. Lihat, sebesar apapun dosa, tidak akan dibuang oleh Tuhan, tidak akan dihina oleh Tuhan. Ketika saudara datang kepada Dia dengan hati yang hancur, Tuhan, kepadamulah aku bersalah, aku menyesal. Begitu kan kalau orang menyesal kepada bapaknya, kepada mamanya, dia sudah menyakiti hati orang tuanya. Dia kan, Pak, maaf ya, lihat mamanya nangis, maaf ya, ampuni aku ya mama. Mamanya bilang, nah aku sudah ampuni engkau. Dia pulang, dia tidur malam, lalu dia nggak bisa tidur karena dia sudah menyakiti hati mamanya. Besoknya datang lagi, mama sudah ampuni nak, tapi dia rasa bersalahnya tidak pernah hilang. Ini yang membuat Daud diterima oleh Tuhan karena dia sungguh menyesal. Saudara, perhatikan, tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi begitu kita menyesal kepada Tuhan, Tuhan akan terima. Jadi saudara harus datang kepada Dia. Mazmur pasal yang ke-41 ayat 5. Daud berkata, kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku bersalah. Saudara, pengakuan atas dosa-dosa kita kepada Tuhan itu penting. Jangan dianggap sebagai angin lalu. Ya salah, oh ya salah ya. Ya sudah deh, enggak lagi deh. Enteng benar gitu. Enteng sekali. Dia tidak sadar kepada siapa dia bersalah, dia tidak sadar siapa yang dia sakiti ketika dia berdosa. Dia hanya harus mengaku dengan
dirinya sendiri kepada Tuhan. Dengan mulutnya dia mengaku, hatinya juga harus mengaku. Dia bertobat dengan mulut dan dengan hati dia juga harus bertobat. Jangan sebagai formalitas saja. Oke Tuhan, aku gak lagi ya. Lalu ke gereja, lalu baca Alkitab, lalu berdoa tanpa ada penyesalan. Pukul. Sama seperti ketika Tuhan melihat ada 2 orang masuk ke bait Allah. Ini ilustrasi Tuhan. Pemungut cukai datang ke bait Allah, dia memukul-mukul dadanya. Aku orang berdosa, aku orang berdosa, aku orang berdosa. Tuhan menerima itu. Tuhan menerima itu. Tidak peduli seberapa besar dosa saudara, Tuhan terima. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ingat itu. Dan satu kunci Tuhan ingin supaya saudara mau datang kepada Tuhan. Daud berbeda dengan Saul. Kita udah lihat minggu lalu. Saul salah. Iya dia salah. Dia mengambil kambing domba yang dilarang oleh Tuhan tuh diambil. Dia menyelamatkan Agag yang disuruh Tuhan tuh dibunuh. Ya salah ya Samuel ya. Ya udah deh. Aku salah deh. Tidak ada pertobatan di dalam hati Saul. Enggak ada. Ya, 2 kali diberi kesempatan untuk dapat bertobat, dia tidak ada pertobatan. Berbeda dengan Daud. Daud mengaku salah. Dan dia bertobat, menyesali. Saudara, datang kepada Tuhan. Jangan anggap dosa angin lalu, okelah aku mulai sesuatu yang baru dan tidak saudara ngomong sama Tuhan aku menyesal. Saudara harus menyesal kepada Tuhan atas setiap dosa saudara. Yang ketiga adalah memohon pengampunan kepada Tuhan. Minta ampun kepada Dia. Kemudian saudara, Yesus adalah jalan pembenaran manusia. Kalau tadi kita lihat ada masalahnya, satu masalah, sekarang adalah satu solusi. Roma pasal 3:24. Dan karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Jadi berdasarkan ayat 27 muncul pertanyaan bagaimana manusia bisa dibenarkan. Kan kalau seandainya kita mengakui dosa-dosa kita, lalu apa? Bagaimana cara saya dibenarkan? Ayat 24-25 ada jawaban yang Allah berikan. Kalau manusia tidak bisa memenuhi standar dengan Tuhan, maka manusia harus melakukan apa supaya bisa dibenarkan? Tidak ada. Lalu Tuhan mengatakan ada solusi, yaitu manusia bisa dibenarkan dengan cuma-cuma. Sampai hari ini ada jutaan manusia di dunia ini. Sampai hari ini saudara, kita nggak melihat tahun-tahun lalu, abad-abad pertama atau abad-abad zaman dulu. Sampai hari ini ada jutaan manusia melakukan ritual agama supaya dia bisa dapat dibenarkan. Sampai hari ini, benar nggak? Benar. Kalau zaman dulu lah, saudara tahu ada animisme, ada dinamisme. Supaya gunung itu tidak meletus, maka mereka mempersembahkan sesuatu kepada gunung itu. Supaya laut ini tidak menjadi bencana, mereka mempersembahkan sesuatu kepada laut itu. Sampai hari ini masih seperti itu. Nah, kalau ada yang gratis, kenapa mesti cari yang lain? Tuhan sediakan sesuatu yang gratis. Kita sudah lihat bahwa melakukan apapun tidak dapat kita dibenarkan. Cuma-cuma, gratis. Itu adalah anugerah. Anugerah
adalah mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak dapatkan. Kita harus mendapatkan kebenaran. Kebenaran itu adalah, kan kita bersalah, kita ini bersalah kepada Tuhan. Tadi kita sudah lihat, dosa itu kita bersalah kepada Tuhan. Lalu bagaimana pada waktu penghakiman Tuhan mengatakan kita benar? Kita sudah tahu kita tidak didapati benar. Bagaimana caranya benar? Pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan, bagaimana caranya Tuhan mengatakan kita benar? Nah, ini solusinya. Kalau gratis, cuma-cuma, anugerah, itu kita mendapatkan kebenaran sekalipun kita tidak layak. Itu yang Tuhan tawarkan. Itu yang dia tawarkan. Kalau saudara bekerja 8 jam sehari dengan menerima upah layak untuk pada waktunya, itu upah. Itu upah. Itu bukan anugerah. Ya, kalau saudara berkompetisi, saudara menang kompetisi, saudara dapat piala, itu bukan anugerah. Karena saudara layak, saudara memperjuangkan itu, saudara dapat. Itu bukan anugerah, karena itu upah, hadiah. Tapi ini saudara tidak layak dapat, saudara tidak melakukan apapun, saudara dapat. Itu yang disebut anugerah. Dan banyak orang mengatakan, nggak mungkin. Nggak mungkin kita mau melakukan, tidak melakukan sesuatu tapi kita dapat. Inilah manusia ya, dikasih gratis kok nggak mau. Kok nggak mau? Padahal dia tidak mampu. Dikasih gratis. Ini cerita di Amerika, saudara. Saya baca cerita ini. Jadi ada orang beli kulkas. Ini di Amerika, bukan di Indo. Ya, di Amerika. Orang beli kulkas baru. Dia merasa harus ganti kulkasnya. Jadi orang di sana tuh mungkin, aduh kulkasku udah 2 bulan, harus ganti baru deh. 2 bulan ganti baru ya? Enggak. Mungkin 1 tahun dia bilang, aduh kulkasku udah lama ini, udah layaknya nilainya udah 0. Jadi belilah dia kulkas baru. Dia taruh kulkasnya di situ. Kulkas lamanya diapain? Dia taruh di depan rumahnya di pinggir jalan. Lalu dia buat banner besar. Free, silakan bawa pulang. Di Indonesia, nggak sampai 1 menit, baru aja bawa keluar. Pak mau dibawa kemana Pak? Mau dibuang. Oh saya bawa. Di sana enggak itu ya. Di sana itu ditaruh di depan. Free. 3 hari, 3 minggu. Nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang ngambil. Sampai dia masa kesimpulan. Oh mungkin ini adalah tawar yang terlalu bagus sehingga tidak mungkin lah. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Gratis. Mungkin nanti saya ambil itu. Itu ada ongkos keluar dari rumah, ongkos capeknya. Mungkin kita kan tertipu. Free, gratis, saudara nggak tahu di kecil-kecil di situ ada syarat dan ketentuan berlaku. Tapi itu benar-benar free dan orang merasa, benar nggak ini free? Nggak mungkin lah, saya nggak mau deketin. 3 minggu nggak ada yang ambil. Lalu dia pasang, kalau begitu saya, kulkas $50, hari itu juga habis. Di Indonesia kan enggak kan ya. Mau coba silakan. Nanti siapa tahu sahabat mau buang TV, nanti saya datang ke tempat saudara, saya ambil nanti. Kan gitu, di Indonesia kan ambil, tapi di sana orang merasa bahwa sesuatu yang gratis itu enggak mungkin. Enggak mungkin sesuatu yang gratis. Kenapa? Merasa bahwa keselamatan itu harus diusahakan. Nah, saya ambil contoh, saudara. Saya ambil contoh. Kalau kita pernah nggak saudara ada orang yang bawa nasi bungkus di mobil, lalu kasih ke orang-orang di jalanan? Ada pernah lihat itu ya? Dia kenal nggak dengan orang di jalanan itu? Enggak kenal. Enggak kenal saudara. Dia tahu nggak siapa dia? Apakah orang di jalanan itu membersihkan rumahnya? Apakah orang di jalanan itu menyapu rumahnya sehingga dia kasih makanan gratis, minuman gratis? Enggak kan? Manusia
bisa melakukan sesuatu yang disebut dengan anugerah, memberi sesuatu yang orang itu tidak layak dapatkan. Aku nggak kenal dia, I don't know them. Nggak kenal dia, tapi aku berikan. Kenapa manusia bisa melakukan sesuatu yang gratis dan orang manusia menganggap Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang gratis kepada manusia? Jangan berpikir seperti itu. Kalau saudara mengatakan Allah Maha Kasih, Allah sanggup memberikan segala sesuatu kepada manusia sekalipun itu dengan harga yang mahal. Sekalipun dengan. Jadi anugerah, konsep anugerah itu Allah miliki. Kalau Allah sanggup memberikan sesuatu yang gratis kepada saudara, terimalah. Dia ingin supaya saudara dibenarkan di hadapan Tuhan. Dia ingin supaya saudara datang kepadanya. Dia ingin supaya saudara dibenarkan dan menerima keselamatan. Dia mau itu. Terima saja. So, ketika saudara datang dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dari saat itu hati saudara diperbarui, keinginan-keinginan saudara diperbarui, sehingga saudara mau berjuang untuk taat sepenuhnya kepada Alkitab ini. Saya tahu waktu kita diskusi tadi pagi mengenai ketaatan total, saya tahu semua kita ngomong, oke, saya tidak bisa taat secara total kepada Allah. Tapi karena hati kita sudah diubah oleh Tuhan, kita mau berjuang tiap-tiap hari. Beda kalau orang yang hatinya belum diubah, dia tidak mau berjuang. Begitu hatinya sudah diubah oleh Tuhan, dia mau berjuang untuk taat kepada Tuhan. Free. Saudara dimanapun saudara berada, kalau saudara dengar ini, mungkin sudah lama saudara berjuang, saudara melakukan ini, melakukan itu. Saudara menangis, aku sudah seperti ini dan berjuang macam-macam untuk dapat diriku benar dan tidak pernah ada kepuasan. Saatnya saudara datang kepada Yesus. Dia akan memuaskan saudara dan saudara akan dibenarkan. Free, cuma-cuma, tinggal datang kepada Yesus. Saudara, sekalipun itu free, tapi bukan berarti tidak ada kontribusi dari Tuhan. Kontribusinya bukan dari kita, dari Tuhan. Waktu kita membawa makanan banyak, kita bagi-bagikan kepada orang lain. Mereka tidak punya kontribusi apa-apa. Tapi kita berjuang, kita keluarkan uang, kita beli nasi, kita beli sayur, kita beli daging, kita beli ikan, kita beli telur. Lalu kita masak, lalu kita beli bungkusnya, kita taruh, kita berkorban untuk menyediakan itu semua. Lalu orang itu tinggal terima dengan cuma-cuma. Tapi kita ada kontribusi. Kita berkorban. Demikian pula ketika manusia berdosa, manusia mendapatkan keselamatan, tapi ada yang berkorban, yaitu Allah sendiri. Saudara, orang-orang zaman dulu, orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka membakar kambing domba, dipotong, dipersembahkan dengan harapan dosa-dosanya diampuni. Kenapa kambing harus berkorban? Sementara kambing tidak salah apa-apa. Kenapa aku harus berkorban demi kamu? Manusia tidak bersalah kepada domba. Manusia bersalah kepada Tuhan. Don Carson, seorang penginjil terkenal, membuat ilustrasi seperti ini. Pada waktu ada orang masuk ke pengadilan, dihakimi. Dan dia bersalah. Orang ini bersalah. Dan dijatuhi hukuman 20 tahun. Lalu hakimnya turun. Kamu dijatuhi hukuman 20 tahun. Lalu hakimnya mengatakan, aku bukan buka jubahku, aku akan masuk penjara 20 tahun menggantikan kamu. Itu enggak adil. Karena orang ini tidak bersalah kepada hakim. Orang ini bersalah kepada negara yang punya aturan.
Nggak adil itu. Jadi negaralah yang harus berkontribusi untuk dapat membebaskan orang. Bukan hakimnya. Bukan hakimnya. Manusia bersalah kepada Tuhan. Dan yang harus dihukum menggantikan manusia adalah Tuhan sendiri. Lalu diambil alih. Dia kirim anaknya, Yesus Kristus, dihukum menggantikan kita. Keadilan Allah tercurah di situ, terlihat di situ. Ada yang dihukum menggantikan manusia. Kasih Allah terlihat di situ. Ada yang diselamatkan karena anugerah Allah, karena kasih Allah. Saudara, jangan tunda waktu lagi. Sudah begitu lama mendengar kisah Yesus. Sudah begitu lama hadir di gereja, tapi mungkin tidak ada pertobatan, tidak ada kepuasan rohani. Sudah harus datang kepada Yesus. Hari ini juga harus datang kepada Dia. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka akan ada damai sejahtera dalam diri saudara. Dan saudara terima nanti. Dibenarkan Tuhan di surga. Kalau kita teruskan surat Roma ini. Paulus menegaskan dalam pasal 8. Ketika kita menerima Dia. Maka kita tidak terpisahkan dengan Dia. Saudara akan bersama-sama dengan Dia di surga. Kematian bukan lagi menjadi momok bagi kita. Saya punya papa, sudah terima Yesus cukup lama. Dan dia dulu kalau cerita takut dengan kematian. Dan saat ini dia lagi sakit, cancer. Dan dokter bilang ini sudah tinggal tunggu waktu. Tunggu waktu, lalu kemarin dia kasih kabar. Papa mau ulang tahun, 26 November. Papa berharap itu ulang tahun terakhir. Dan setelah itu dipanggil Bapak. Dia dengan yakin mengatakan, saya akan dipanggil Bapak pulang ke surga. Orang tadi yang takut akan kematian, tapi telah punya Yesus, dia tidak takut lagi. Now, sekarang dia sudah dibenarkan di hadapan Tuhan karena menerima Yesus. Sekarang giliran, saudara. Mari kita berdoa. Silakan saudara berdoa dalam hati saudara. Kalau hari ini saudara berhadapan dan berkenalan dengan Yesus, saudara mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya doa ini yang saudara bisa ucapkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu. Aku tahu bahwa aku banyak berdosa. Ampuni setiap dosa-dosaku. Dan aku mau terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Undang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Berdoa, kami semua berdosa Tuhan. Kami semua bersalah kepada Engkau. Dan kami tidak bisa memperbaiki diri kami. Karena setiap pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan adalah dosa terhadap Engkau. Saat ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa kiranya kebenaran firman-Mu akan terus mengalir dan terus mengalir. Membuat setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini dimenangkan bagi Tuhan. Bapa terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Juru Selamatku, Tuhan. Biarlah kita meresponi firman Tuhan dengan lagu ini, saudara. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Katakan kepada Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku, ku sembah Engkau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, saudara. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Benar Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku, ku sembah Engkau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, sembah Kau Allahku, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Saudara semua berdoa. Saya minta saudara akan menyanyikan lagu ini dengan lembut. Sekali lagi, semua saudara berdoa. Hanya Kalau ada di antara saudara hari ini mendengar berita
dari firman Tuhan, saudara mau bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu. Ini tantangan buat saudara. Ada? Mungkin ini cukup shock saudara mendengar berita ini. Baru pertama kali saudara dengar. Kalau ada di antara saudara mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu. Gak usah malu. Ini saat yang paling tepat untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan dan dipulihkan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, tidak ada yang lain yang lihat kecuali Tuhan sendiri. Ku sembah Engkau. Silakan. Angkat tanganmu. Kalau saudara mau terima Yesus, saudara mau mengakui setiap dosa karena aku begitu banyak dosa. Aku mau terima Engkau Tuhan. Just sesimpel itu. Ada. Silakan. Ada. Saya menunggu. Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan hidupku. Bapak terima kasih. Biarlah hati kami diubahkan hari ini. Dan kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Engkau dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.